Kemudian putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKP-DC, yaitu 1. Sanksi etika perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Halo Pedikers. Dalam lanjutan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, ada saja info yang meramaikan platform sosial media Indonesia. Misalnya KP Diah Chandrawati menjadi satu-satunya polisi wanita yang turut diikutsertakan dalam sidang kode etik Polri. Menarik kalau kita mencari tahu apa pelanggaran AKP Diah Chandrawati dan bagaimana sepak terjangnya dalam institusi kepolisian tanah air. Langsung saja yuk kita bongkar. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama, apa pelanggaran AKP Diah Chandrawati dalam kasus Brigadir J? Sesuai keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP, Kombes Nurul Aziza menyebutkan bahwa AKP Diah Chandrawati melakukan pelanggaran sedang. Diketahui, kalau Diah Chandrawati yang menjabat sebagai Paurlok Bareknim Divisi Propam Polri telah melanggar kode etik yaitu tidak profesional dalam pengelolaan senjata api dinas. Senjata api yang dimaksud adalah pistol jenis Glock 17 yang dipakai oleh Baradae saat mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat. Atas tindakannya itu, AKP Diah Chandrawati dijatuhi 2 sanksi. Yang pertama, sanksi etika, di mana AKP Diah Chandrawati terbukti melakukan perbuatan tercela kepada Polri. Terus yang kedua adalah sanksi demosi. Nah, sanksi demosi ini juga dilimpahkan kepada AKP Diah Chandrawati yang harus siap sedia dimutasi jabatannya selama 1 tahun ke Yanma Mabes Polri. Tak cuma itu, AKP Diah Chandrawati diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis di hadapan sidang KKEP serta kepada pimpinan institusi Polri. Karena AKP Diah Chandrawati telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gimana Pedikers, udah paham kan? Kalau iya, mari kita kulik seperti apa karir dari AKP Diah Chandrawati. Poluan pertama yang ikut sidang KKP ini mungkin terdengar baru bagi kita. Namun di kepolisian tanah air, AKP Diah Chandrawati merupakan sosok poluan yang cukup baik dalam berproses. Itu terbukti dari pangkatnya sekarang, yang telah menjadi ajudan komisaris polisi atau dikenal AKP. Di jabatan Diah Chandrawati cukup berpengalaman saat ditugaskan di bagian divisi profesi dan pengamanan Polri atau di Propam. Menjadi bawahan Irjen Verdi Sambo, AKP Diah Chandrawati sempat merasakan beberapa jabatan yang cukup baik menurut aku. Seperti menjadi perwira urusan subbagian sumber daya manusia, bagian perencanaan dan administrasi di Propam Polri. Perlu kita tahu, kalau jabatan ini tidak sembarangan dipercayakan kepada polisi manapun, apalagi seorang poluan. Di samping itu, persaingan di tubuh polisi pria dan polisi wanita cukup jauh kalau kita menghitung jumlah perbandingannya. Berarti AKP Diah Chandrawati ini bukan orang gampangan di Polri. Dan ngomongin soal prestasi nih, secara tak langsung kita telah menyebutkan barusan kalau AKP Diah Chandrawati ini mendapat kepercayaan besar sebagai Paurlok Bareknim Divisi Propam Polri. Untuk seorang poluan ini sudah termasuk pencapaian yang luar biasa. Menurut Pedikers gimana? Sekarang kita beralih ke pembahasan lain. Di tengah ramainya nama AKP Diah Chandrawati dibicarakan di beberapa platform sosial media, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, bagaimana kondisi keluarga poluan satu ini? Apakah baik-baik saja? Kalau itu aku juga belum tahu secara pasti, soalnya AKP Diah Chandrawati baru muncul di pemberitaan TV dan di sosmed tanah air. Apalagi awak media belum membeberkan serinci mungkin dari mana asal AKP Diah Chandrawati dan siapa keluarganya. Oke, kalau kita nggak bisa dapetin info ini mungkin seru kali ya kalau kita mencari tahu berapa pendapatan AKP Diah Chandrawati dalam sebulan. Tampak agak menarik untuk dikepoin, Pedikers. Jadi sesuai pangkat Diah Chandrawati yaitu ajudan komisaris polisi, ia berhak menerima penggajian sebesar 2,9 sampai 4, juta rupiah. Penggajian ini diurutkan berdasarkan pangkat polisi golongan ketiga, yaitu perwira pertama atau disingkat PAMA. Untuk tunjangan,
Rasanya Bediger sudah tahu lah seperti apa spesialnya polisi ataupun polwan di negara kita. Di kasus ini, AKP Dia Chandrawati yang tergolong sebagai anggota Polri juga menerima sederet tunjangan dari negara. Melansir kata data, AKP Dia Chandrawati menerima 16 tunjangan yang rutin diterima setiap bulannya. Supaya kita nggak boring nih, aku sebutkan beberapa tunjangan yang penting-penting aja ya. Jadi tunjangan spesial itu adalah tunjangan gaji pokok, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan lauk pauk, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural, tunjangan khusus berdinas, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, dan masih ada lagi. Wah, kalau dipikir-pikir kehidupan dari AKP Dia Chandrawati sudah terjamin 95% nih dari negara. Di samping itu, Bediger juga harus tahu nih, kalau AKP Dia Chandrawati juga diberi tunjangan kinerja. Sesuai peraturan Presiden nomor 103 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, AKP Dia Chandrawati mendapat tunjangan ini sebanyak Rp3.781.000. Untuk besarannya tergantung dari pangkat sih, karena Dia Chandrawati berpangkat ajudan komisaris polisi, maka penggajian upah tunjangan kinerjanya berada di kelas jabatan ke-9. Walaupun gak besar-besar amat, tapi Bediger perlu catat nih, kalau AKP Dia Chandrawati juga diberi fasilitas lain dari kepolisian tanah air, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Dan jika kita menyimpulkan pendapatan Ibu Dia Chandrawati sekitar 20 dan 30 jutaan atau bahkan lebih, masa sih AKP Dia Chandrawati gak punya hunian pribadi apalagi kendaraan milik sendiri? Rada aneh dan ngeganjel bukan? Bisa jadi kalau Dia Chandrawati memiliki rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Dan untuk kendaraan, AKP Dia Chandrawati kemungkinan punya mobil mewah super nyaman seperti Lexus, Mercy, Alphard, dan sebagainya. Kan kita nggak ada yang tahu. Menurut Bediger gimana?